Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sanjaya dengan NIM 30124006, Prodi Hukum. Di sini saya akan menceritakan tentang sengketa pembagian barang warisan di keluarga kecil. Yang pertama ada ayah sebagai pihak pertama, yang kedua ada ibu sebagai pihak kedua, dan yang ketiga ada anak-anak dari pernikahan sebelumnya, ayah sebagai pihak ketiga. Dan yang berikutnya anak dari pernikahan sekarang sebagai pihak keempat. Dan yang terakhir ada pihak pengurus uang pensiunan. Kasus ini ditangani setelah keluarga pihak pertama diminta untuk segera pindah dari rumah dinas dikarenakan akan ada pembangunan di sekolah. Lalu pihak kedua, istrinya, meminta pihak pertama untuk segera mencari rumah baru dengan uang pensiun. Namun, saat akan digunakan, pihak pertama menyatakan uang pensiunannya hanya sisa sedikit, dan tentunya tidak akan cukup. Pertanyaan tersebut tentunya membuat situasi keluarga tidak baik. Kemudian pihak keempat menemui pengurus uang pensiun atas perintah pihak kedua. Berdasarkan pernyataan pengurus uang pensiun, pihak pertama sering mendatanginya untuk mencarikan uangnya. Pengurus sudah mewanti-wanti pihak pertama untuk menggunakan uang itu dengan baik, apalagi di umur sekarang akan sangat sulit bagi pihak pertama menemukan pekerjaan lain. Dari sana masalah ini dimulai, di mana pihak 4 mulai mencari tahu jejak transaksi pihak pertama. Yang pertama itu, uang tersebut sering dibagikan kepada anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Yang kedua, uang tersebut dipakai pihak pertama untuk poya-poya bersama temannya. Di sana satu persatu pihak diminta menjelaskan alasan mengapa mereka bersikeras mendapatkan uang pensiun secara penuh tanpa ada perbincangan dengan pihak yang lain. Pihak pertama menjelaskan dia berselingkuh karena merasakan kesepian melihat pihak kedua yang dianggap tidak terlalu perhatian kepada pihak pertama. Itulah yang menyebabkan pihak pertama mencari kesenangan di lain luar sana. Perihal anak dari selingkuhan yang ia biayai, pihak pertama membantah hal itu karena yang sebenarnya pihak pertama hanya memberikan sedikit uang saku kepada anak itu. Pihak ketiga menjelaskan bahwa ia merasa berhak mendapatkan uang pensiun itu karena saat pihak pertama berpisah lalu menikah dengan pihak kedua, pihak ketiga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diurus kebutuhannya oleh pihak pertama. Jadi meskipun telah berkeluarga dan mampu mencari nafkah sendiri, pihak ketiga tetap merasa berhak mendapatkan uang pensiun itu. Sementara pihak kedua hanya minta keadilan untuk pihak keempat. Menurut pihak kedua, pihak pertama tidak bisa bersikap berat sebelah, karena pihak pertama juga memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Baik, jadi dari pemaparan masalah di atas, menurut prinsip keadilan, pihak ketiga bisa dipandang berhak meminta uang pensiun melihat dari pernyataannya, yang sejak kecil tidak pernah diurus oleh pihak pertama. Namun bila melihat prinsip persamaan di hadapan hukum, jelas pihak kedua dan keempat lebih berhak karena pihak kedua merupakan istri sahnya. Sementara pihak keempat ia masih terbilang anak yang sedang tumbuh dan berproses dibandingkan dengan pihak ketiga yang jelas telah mampu secara materi apalagi telah berkeluarga. Dan prinsip hak milik, setelah tercapai kesepakatan, baik pihak pertama, kedua, tiga, dan empat berhak menggunakan hak kepemilikan uang pensiun secara penuh, sesuai kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain. Dicukupkan sekian, bila mana ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.